Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya abati ya sayyidi ya Rasulullah khutbadika allati adrikna. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan daripada saudara kita. Beliau bertanya tentang cara praktek untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara prakteknya berdialog dengan Sang Ilah atau Sang Maha Kuasa itu? Sementara Sang Maha Kuasa itu yang kita tahu adalah tidak terbatas ruang maupun waktu. Maka hadirin sekalian, sebelum kita lanjut, kita betul-betul perlu menanamkan dalam hati kita yang paling dalam. Kita perlu betul-betul merenungi bahwa yang dimaksud kalamullah, dimaksud kalam Allah itu tidaklah berhuruf dan tidak bersuara. Jadi apa-apa yang dipahami sebagian orang-orang yang menafikan ilmu tasawuf hanya menjalankan ilmu tauhid semata-mata, tauhidnya kebablasan, tentunya pasti mengatakan begini: semua apapun suara-suara, hakikatnya itu adalah terjadi juga daripada suaranya Allah. Bahkan lebih parahnya lagi, langsung dikatakan bahwa suara-suara yang ada itu adalah suaranya Allah. Kalau kita menarik di ilmu tauhid, ilmu hakikat, memang semua sumber suara itu sumbernya itu memang dari zat. Semuanya pantulannya kan ke sana. Cuman ada namanya tajalli kalamullah, ada kalam asli. Ada namanya suara yang palsu, suara yang sudah tajalli, ada juga suara yang murni. Nah, suara murni, suara kalam Allah tidaklah berhuruf, tidak bersuara. Jadi kalau ada di dalam diri kita itu masih bersuara, masih berhuruf, bukan suaranya Allah itu, bukan kalamnya Allah itu. Nah, kalam Allah Ta'ala hanya bisa dibaca, hanya bisa difahami oleh Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nur Muhammad saja yang bisa untuk berdialog dengan Allah. Lantas kenapa Nabi Musa yang kita tahu sebagai kalamullah, kalimullah, bisa berdialog dengan Allah Ta'ala? Karena Nabi Musa alaihissalam mengetahuinya, ilmunya. Jadi mengetahui Nabi Musa akan itu, masuk ke dalam hatinya yang paling dalam sampai menyentuh sirnya. Nah, dari sir itulah tajalli kalamullah. Dari sir itulah bercakap-cakaplah sir tadi dengan Allah, sehingga ruhani Nabi Musa alaihi wassalam yang melebur kepada sir paham juga tentang kalam Allah tadi. Jadi kalam Allah itu tidak mengatakan, wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Ini tongkat ya Allah. Untuk apa tongkat ini saya gunakan untuk memukul daun-daunan, untuk memakankan gembala dan sebagainya? Wahai Musa, lemparkan kau punya tongkat. Bukan Allah itu berkata dengan kalam, wahai Musa, tulisan wahai Musa, misalkan. Ataukah bahasa makhluk? Tidak. Cuma karena ketika kalam Allah itu mau dizohirkan, ya, kalam Allah itu mau dizohirkan supaya Bani Israel paham, maka dikasihlah bahasa yang dipahami pada saat zaman Nabi Musa. Nah, makanya sama juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran kalamullah yang asli itu, sebelum Jibril datang menghadap Nabi kita Muhammad SAW, membaca Al-Quran itu melalui sirnya.
sudah mengetahuinya, tidak berhuruf, tidak bersuara. Cuma karena untuk dibacakan kepada manusia, seluruh manusia, ya, dipahamkanlah, dizohirkanlah kalam Rasulullah, kalamnya Allah melalui Rasulullah tadi, seperti bahasa yang ada pada Rasulullah SAW. Nah, bahasanya yang dipahami oleh Rasulullah dan kaum pada saat itu. Nah, sehingga terzohir kira-kira seperti itu bahasanya. Nah, padahal Al-Quran yang sebenarnya, kalam Allah yang sebenarnya itu qadim, ya, tidak berhuruf, tidak bersuara. Kenapa dia berhuruf, dia bersuara? Untuk memahamkan, memberi petunjuk kepada manusia. Jadi begitu. Sama juga dengan wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW mengenai kisah Nabi Adam, mengenai kisah Nabi Ibrahim, mengenai kisah-kisah para nabi terdahulu, orang-orang terdahulu. Apakah Nabi Adam pada saat itu dikisahkan di dalam Al-Quran berbahasa Arab? Tidak. Apakah Nabi Ibrahim pada saat itu berbahasa Arab pada saat itu ketika diterjemahkan kepada Rasulullah? Tidak. Cuma karena Allah Ta'ala memberikan kepada Rasulullah wahyu itu, kemudian ditajallikan dari sir Rasulullah, dijadikan kitab untuk sebagai pedoman pada umat Rasulullah. Begitu namanya. Jadi bukan pada saat zaman Nabi Musa itu langsung bahasa seperti itu, tidak. Nah, karena Al-Quran itu tidak berhuruf, tidak bersuara, ketika dihurufkan, ditulis, disuarakan, kira-kira bahasanya seperti itu. Itulah gunanya malaikat Jibril. Bukan malaikat Jibril yang menyampaikan hakikatnya sebenarnya Al-Quran kepada Rasulullah, tidak. Rasulullah sudah tahu kalam Allah itu. Tanpa malaikat Jibril pun Rasulullah SAW sudah mendapatkan kalam Allah itu. Nah, paham ya sampai situ? Bagaimana bisa ceritanya begitu, Mas? Masa tidak berhuruf, tidak bersuara? Kalau tidak berhuruf, tidak bersuara, bagaimana, macam mana kita nak paham nih? Nah, jangankan kalam Allah. Pernah dengar kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam ketika rombongannya mau lewat, semut itu, Pak, semut berteriak kepada rombongannya, "Weh, jangan kau di tengah, kira-kira jangan kau di tengah jalan, kita diinjak nanti sama rombongannya Raja Sulaiman. Tidak dilihat kita, minggir." Nah, Nabi Sulaiman mendengar. Memangnya semut itu bicara pakai bahasa semut? Bagaimana suaranya semut? Biar kita setengah mati, kasih alat teknologi yang paling canggih sekarang, dikasih dekat itu mic itu di depan anunya semut itu, tidak akan bisa terdengar. Bahasa kalam yang dipahami oleh Nabi Sulaiman itu melalui sir tadi. Nah, makanya Nabi Sulaiman bisa paham bahasa semut. Bahasa semut ini bukan makola, apa namanya, kola apa kiki. Bukan bahasa-bahasa yang dibuat-buat manusia, tidak. Bahasa semut itu melalui sir. Nabi Sulaiman paham bahasa semut itu. Ini Nabi Sulaiman paham dengan sir, bukan dengan kata-kata. Biar dikasih setengah mati itu semut itu tidak akan bisa. Dikasih mic itu tidak akan bisa didengar. Macam mana bahasanya? Siapa yang pernah dengar suara semut? Nah, apakah suara semut itu, kalamnya semut itu seperti yang di dalam Al-Quran? Begitu caranya ngomong? Tidak. Cuma kira-kira ditajallikan, ditulis seperti bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu ya kurang lebih seperti itu. Begitu apa yang dikatakan semut. Nah, jadi seperti itu bahasanya. Jadi kalam Allah yang sebenarnya itu tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Siapa yang mengetahui kalam Allah, itulah hakikat Muhammad. Ini kalam Allah itu tajalli ke hakikat Muhammad itu. Nah, itulah juga gunanya Robitoh. Robitoh ini bukan syirik, bukan menyembah berhala, seperti menyembah bertawassul berobito seperti orang dulu.
tawassul ke patung-patung begitu. Tidak. Jangan disamakan itu dengan itu. Ini tawassul ini adalah menyambungkan, ya, merobitoh, sambungan jiwa kita ini, karena jiwa kita ini lemah. Perasaan kita kepada Allah ini tidak akan bisa sampai kalau tidak melalui Rasulullah tadi. Maka kita hubungkan jiwa kita, ruhani kita, perasaan kita itu kepada Rasulullah. Supaya apa? Kekuatan ruhani Rasulullah itu kita dapat. Tajalli juga ke kita, ruhani kita itu. Makanya para salik itu sebelum berjalan biasanya robitoh, menyambungkan ruhaninya kepada ruhani mursyidnya. Bukan menyembah mursyid, bukan menyembah wasilah begitu dan disebut-sebut Allah 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 baru membayangkan mursyid. Tidak, itu tidak ada toriko begitu. Tidak ada toriko membayangkan mursyidnya atau membayangkan dirinya terus sebut Allah Allah Allah, tidak ada. Itu semua dipakai sebelum berzikir. Robitoh mursyid dulu, setelah itu robitoh kubur, setelah itu dibuang. Tidak dipakai lagi dalam berzikir la ilaha illallah Allah Allah nantinya. Karena sudah lebur. Itu tujuannya adalah merobitoh. Karena jiwa kita ini belum sampai kepada Allah, dirobitoh, disambungkan itu. Sambungannya kepada kekuatan ruhani mursyid. Kekuatan rohani mursyid ini sudah pasti itu sambung kepada kekuatan rohani Rasulullah, begitu maksudnya. Sama dengan kita, kalau tidak punya mursyid, kita langsung sambungkan hubungan kita, rohani kita ini kepada sambungan robitoh kepada Rasulullah, supaya kekuatan rohani kita ini kuat seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Nah, jadi kita kembali lagi, untuk berdialog itu tidak gampang. Tidak gampang kalau pikiran dan perasaan kita tidak mau disujudkan. Pikiran dan perasaan itu betul-betul harus masuk ke relung hati yang paling dalam, di dasar lautan yang paling dalam di dalam diri, di sir itu, di ruhul kudus. Karena ruhul kudus inilah yang akan betul-betul memahami bahasa Allah, memahami kalam Allah itu. Nah, kalau ruhani kita sudah ke ruhul kudus, karena ruhul kudus dengan Allah Ta'ala tiada betul-betul pisahnya. Ruhul kudus inilah yang dikatakan hakikat Muhammad awal, yang makomnya ini di wahdah, makomnya ini di alam wahdah, martabatnya ini di alam wahdah, ta'yin awal. Bukan berarti Ruh Kudus itu hanya di diri kita meliputi, tapi kedudukannya di situ tuh, di tengah-tengah itu. Masuklah ke dalam hati yang paling dalam. Nah, di situ barulah ruhani kita, jiwa kita, nafsu kita itu ketika masuk ke dalam hati yang paling dalam dan dia diam di sir itu, maka dia juga bisa memahami kalam Allah melalui sir tadi. Nah, sir itu dialog dengan Allah Ta'ala, dengan Maha Suci, tidak dengan berhuruf, tidak bersuara. Nah, namun nanti itulah fungsinya akal robbani ketika ingin mau ditajallikan ke dalam bahasa manusia, ditulis misalnya. Nah, maka perhatikan orang yang dapat sir, sebelum dia mengatakan sebelum itu ada kalam yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Nah, ketika ohnya itu baru bisa ditajallikan, ditransfer kepada Jibril, akal, hakikat Jibril, baru ditulis atau disampaikan. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang berdialog bukan ditelepon, bahasa telepon. Telepon apa? Berapa nomor teleponnya? Sambungannya untuk kalamullah hanya ke sir. Jadi orang-orang yang menyambungkan merobitoh dirinya kepada Rasulullah ke sir itu, maka sedikit demi sedikit mendapatkan ilmu yang tidak pernah dia pelajari sama sekali. Tidak pernah itu dia betul-betul mempelajarinya sama sekali.
Nah, maka kita ketahui bahwa ma'rifat itu, kalau kita kedudukan ma'rifat itu ada 4 sebenarnya. Ada ma'rifatul af'al, ma'rifatul asma, ma'rifatul sifat, ma'rifatul zat. Kalau kita bagi dua saja, ma'rifatul sifat dengan ma'rifatul zat. Kalau singkatnya dibagi dua, ma'rifatul sifat, ma'rifatul zat. Ma'rifatul sifat ini kepada syariat, kita kepada lahir, kita bagi dua saja ya. Ma'rifatul zat yang batin, untuk memudahkan. Nah, jadi orang-orang kebanyakan mayoritas itu sampai ma'rifatul sifat, baik itu sifat baharu atau sifat qadim, seperti kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Rata-rata itu ma'rifatnya ma'rifat sifat. Namun ada ma'rifat zat, yang dimana para wali terdahulu, para guru mursyid terdahulu, ahli sufi sekarang sudah membukanya secara terang-terangan, belak-belakan sampai ma'rifatul zat. Kenapa? Kenapa terang-terangan bisa dirincikan, dibuka, padahal dulu disembunyikan mutiara itu? Karena ada sesuatu hal yang sangat besar sebelum datangnya peristiwa besar. Karena yang datang dengan peristiwa besar itu bukan kekuatan jasmani saja yang dipakai, tapi kekuatan ruhaninya itu melampaui manusia biasa. Jadi memang betul-betul dipersiapkan oleh para wali melalui Allah melalui para wali, dari sir-sirnya mereka membuka semua, dibebaskan. Terang-terangan loh ini ma'rifatul zat. Mana ada orang dulu membahas ma'rifatul zat sembunyi di kelambu, ditransfer Pak, dibisik-bisik, bahkan cicak pun itu tidak boleh dengar. Pakai kain putih di kelambu, emas dilipat di lidah supaya jangan sampai nanti dibaiat, disumpah, setelah itu emasnya dilengkuk ke langit-langit. Supaya apa? Gunanya supaya mulut kita ini terkunci, jangan sampai kau membuka meskipun kepada istrimu, anakmu. Maka ada itu dulu orang-orang tua tidak mau ngomong sampai meninggalnya, tidak ada yang ditulis juga. Karena memang ini memang disembunyi. Sekarang terang-terangan, la ilaha illallah. Ruginya kita kalau tidak mau mengambil. Tidak ada juga untungnya itu guru-guru mursyid yang lain yang menyampaikan itu tentang ma'rifatul zat kepada khalayak ramai, itu tidak ada gunanya, tidak ada untungnya bagi mereka. Kita yang rugi, masyarakat am yang tidak mau mengambil itu. Memang itu adalah kalam dia, tapi hakikatnya kalau mau ditarik kesimpulannya, orang membetul-betulkan membahas ma'rifatul zat itu apa maksudnya itu? Dulu orang membuka ma'rifatul zat tidak sampai 40 hari Pak, meninggal. Pecah pembuluh darahnya, pecah jantungnya. Bahaya. Sekarang Allah Ta'ala memang sebelum masa-masa paceklik, huru hara dan sebagainya, dibuka. Lantas mengapa kita ini? Nah, seperti saya juga hanya memahami dengan ilmu saja. Oh, tahu sudah saya. Maha suci itu yang meliputi. Baru kita perdebatkan untuk apa? Apa gunanya memperdebatkan ilmu dasar yang baru naik ke permukaan? Ilmu ma'rifat itu adalah ilmu dasar, ilmu paling bawah, ilmu pondasi, ilmu batin di dalam. Nah, bukan untuk diceritakan terus. Kalau sudah paham, diam. Kalau tidak ada tugas untuk menyampaikan, lebih baik diam daripada dibicarakan terus. Berbicara tentang Allah, apalagi tidak mengetahui tentang zat Allah, itu orang-orang itu juga diancam di dalam Al-Quran. Di dalam beberapa juga banyak orang-orang yang bercerita tentang Allah, namun dia tidak mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi tinggalkanlah, kata guru-guru kita, tinggalkanlah orang-orang yang banyak bercerita tentang Allah, namun dia tidak bisa memahamkan tentang ma'rifat Allah, ma'rifatul zat itu.
Kenapa ditinggalkan? Karena semakin banyak cerita tentang Allah, mereka membawamu dengan cerita tentang Allah, bukan membawamu ke Allah. Membagikan cerita-cerita tentang Allah itu bagus, kebesaran Allah dan sebagainya. Tapi kalau seperti ini terus, seperti anak kecil yang didongengkan terus setiap hari, setiap pengajian, setiap ini didongeng terus. Maulid pun seperti itu. Ini bukan berarti ada seperti ini, kritik seperti ini, bukan berarti mempojokkan, tidak. Artinya ini umat sudah dewasa, spiritual semakin meningkat, jiwa-jiwa banyak yang rindu, banyak yang sudah bosan dengan dunia ini, banyak yang sudah rindu dengan kampung halamannya, itu alam lahut, yaitu Allah Ta'ala. Lantas bagaimana? Tujuan kita kan adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, illa liya'rifun, untuk mengenal Allah Ta'ala dan mengembalikan amanah. Kalau tidak mengenal Allah Ta'ala, bagaimana itu? Tidak akan pulang kepada kampung yang sebenarnya, itu Allah. Tidak akan pulang. Apa kata Arif Billah, Sultan Aulia? Apa yang kita harapkan? Mau kemana? Niat kita mau kemana setelah sini? Niat ke surga saja. Itu aja di pikiran. Itu aja. Makan ini, sungai susu, sungai madu. Itu untuk orang yang sudah dewasa-dewasa. Tidak usah lagi bahas-bahas itu sebenarnya. Supaya tidak berharap makhluk. Begitulah. Karena jannah, kenikmatan yang paling tertinggi itu, jannah yang paling tertinggi, yaitu jannah yang tidak ada bidadarinya, yang tidak ada sungai susu, madu, sungai apanya, semuanya itu tidak ada. Hanya Allah, hanya bahruz zat, lautan zat Allah. Itu jannah yang tertinggi, di atasnya surga Firdaus itu. Itu tidak bisa ditolak, di atasnya itu. Disitulah tempat kembali yang sebenarnya. Jadi bagaimana ini? Para alim, para ulama membawa umat ini kemana? Misalnya, kita tidak keluar, kita ke diri deh. Kalau memang mendapatkan tugas, kemana dibawa umat itu? Macam mana meninggalnya? Macam mana yang diikuti misalnya? Dan mau kemana? Kalau mau kemananya kan dekat di sini-sini juga. Cuma bagaimana pulangnya itu dengan nikmat. Bagaimana mau nikmat kalau jiwa ini masih terperangkap di jasad, terperangkap di pikiran, di perasaan, sehingga timbullah hubbud dunya wa takhaful maut. Cinta dunia, takut mati. Ini adalah penyakit umat akhir zaman, wahan. Nah, padahal penyakit-penyakit seperti ini selalu saja dibicarakan, tapi tidak membicarakan tentang praktek cara memulangkan nyawa pada tempatnya sebelum ajal. Di mana dipulangkan itu nyawa? Di Baitul Maujudi. Nyawa kita ini, pikiran, perasaan, jiwa ini. Itu contohnya orang tidur tidak bermimpi. Apa yang hilang dari orang tidur yang tidak bermimpi? Makanya mimpi itu, tidur itu adalah saudara kembar mati. Jadi kalau orang yang takut mati berarti tidak pernah ketidur, tidak bermimpi. Begitu juga itu. Nah, apa yang hilang dari orang tidur itu? Dia gerak, masih gerak, napasnya masih ada, jantungnya masih berdetak. Pikiran dan perasaan. Orang yang tidur betul-betul lelap, yang tidak bermimpi loh ya. Pikirannya kemana? Perasaannya kemana? Orang-orang lewat dekat kanan kirinya pun tak terasa. Itu yang hilang. Jiwa, nafs. Kemana jiwa? Di sini-sini aja. Di sini loh, di Maha Suci. Nah. Jadi begitu. Di situ juga lah pulangnya nanti, diliputi, dibungkus oleh Roh Suci, dibungkus oleh Rasulullah, langsung ke Jabarut. Jabarut itu kiasannya adalah surga Firdaus, jannah.
Jannatul Firdaus, surganya para nabi, jannahnya para nabi, kediaman para nabi, para rasul, para wali. Sekarang sudah ada di situ Rasulullah SAW, para nabi, para rasul. Nabi Isa juga di situ, Nabi Idris pun di situ, di sini-sini juga, cuma dimensinya berbeda. Dan bebas orang itu mau ke Jabarut, kadang tenggelam di laut, surga paling tertinggi di atasnya itu, yaitu surga yang tidak ada bidadari, tidak ada makanan, tidak ada apa. Itu surga asli itu, jannatul ma'la, jannatul mala'il a'la. Itu di lautan zat maha suci itu, diliputi, dibungkus oleh maha suci, tenggelam jasad rohaninya, bukan hancur, bukan hilang. Kenapa disebut hilang? Karena sudah dibungkus oleh maha ruang itu, maha suci itu, sehingga tidak kelihatan jasadnya. Bukan hilang jasadnya, dia asyik dengan Allah, dia asyik di alam lahut ini, di lautan bahruz zat ini, asyik di situ, dibungkus jasmani rohaninya di situ. Kalau mau turun di alam bawah, alam lahut, alam Jabarut itu kan masuk di bawah, turun di alam bawah, itu namanya Jabarut. Di situ ada makanan, ada minuman, ada tempat duduk, ada masjid, ada bangunan megah, luas, dataran tinggi, dataran rendah. Itu di Jabarut. Di Jabarut. Begitu kan Mas? Iya, Jabarut ini yang dimaksud ketika Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam itu diturunkan di situ dari alam atas ke alam bawah, dari alam Jabarut ke malakut ke nasut. Bukan Nabi Adam dengan Siti Hawa diturunkan langsung dari langit begitu dibawa. Tidak. Diturunkan begitu dari langit, begitu turun dari langit Nabi Adam begitu. Bukan. Turun dari alam atas ke alam bawah, dataran tinggi ke dataran rendah. Di mana itu Mas? Ya Allah, di sini-sini juga. Cuma dimensinya alam atas. Langit lah bahasa kita, langit. Alam atas. Nah, pada diri kita ada alam atas, ada alam bawah. Alam bawah kesadaran rendah, alam atas kesadaran tertinggi. Cuma syariatnya ada di sini. Jangan juga dinafikan di sini. Di sini seperti kita bilang ada alam manusia, alam jin, di atasnya alam malakut, alam Jabarut. Nah, Jabarut inilah tempat kediaman para nabi, para rasul. Untuk bermusyawarah di situ juga, untuk berdialog di situ juga. Mau naik ke alam lahut lagi, ke dimensi yang tidak ada lagi kosongnya di sini juga bisa. Mabuk di situ, berhubungan di situ. Jasadnya ya tidak ada lagi, bukan hancur, diliputi, dibungkus oleh maha suci. Kalau tadi di Jabarut dibungkus oleh Ruh Kudus Rasulullah sehingga bisa tembus ke Jabarut. Tapi kalau kita mau langsung ke sini, tersesat. Siapa yang mampu membawa ke sini? Kepada Allah itu kalau bukan Rasulullah lama rupa. Rasulullah yang membawa, karena dimensi yang paling akrab, yang paling dekat kepada Allah adalah Rasulullah. Jiwa ini Pak, kalau mau langsung pulang, mengetahui di maha ruang ini langsung pulang ke situ tidak bisa. Yang tahu itu Rasulullah. Yang bisa membuka pintu gerbang Jabarut. Apalagi lahut itu, tenggelam bermain-main di situ, lebur di situ, adalah Rasulullah. Orang kalau sudah meninggal, dibungkus oleh sir Rasulullah itu, hakikat Muhammad, itu langsung terbuka Jabarut kok. Lain sudah penglihatannya, bukan di alam dunia lagi kalau sudah meninggal ya. Nah, itu yang membuka dimensi Jabarut. Maka jangan macam-macam dengan Rasulullah. Jangan macam-macam kita bisa menafikan hakikat utusan Allah, itu tidak bisa. Maka kalau mau berdialog dengan Allah, leburlah ke Rasulullah. Bukan kita yang mendengar Allah, tapi Rasulullah itu yang memahami. Kalau mau ilmu-ilmu tentang Allah, ilmu-ilmu yang dipakai dulunya oleh Nabi Musa, bercakap-cakap dengan Allah melalui sirnya, masuklah ke sir. Nabi Khidir dapat ilmu dari mana itu? Nabi Khidir dari sirnya beliau. Cuma karena beliau memang diangkat hakikatnya untuk menjadi nabi, untuk menjadi gurunya para nabi, gurunya para rasul, gurunya para wali.
Sehingga beliau itu senantiasa duduk di dalam sir terus, berkepanjangan tanpa batas, sehingga sirnya tajalli kalam Allah, ilmu-ilmu Allah tajalli kepada Nabi Khidir. Begitu juga dengan sultan-sultan aulia, Kutubul Gauth, Kutubul Aqtab, Kutubul Akwan dan sebagainya, kutub-kutub Abdal, Autad, Aimah, Nujaba dan segala-galanya misalnya. Mereka itu dapat dari mana itu? Dari sir. Dari sirnya, dari hakikat Rasulullah. Nah, Nabi kita Muhammad SAW, ya, Nabi kita Rasulullah SAW tidak bisa dipisahkan dengan sir, karena itu adalah ruhaninya Rasulullah. Ruhaninya Rasulullah. Jadi kalau kita diam di sir di sini, itu langsung terhubung juga dengan Rasulullah di Jabarut. Nabi kita loh. Kita kayak yang punya sir ini? Bukan kita yang punya, Allah. Tapi ditajallikan ke Nabi kita Muhammad SAW, ke nyawanya Nabi kita. Nyawanya Nabi kita Muhammad SAW langsung Ruh Kudus. Perhatikan, lahirnya Nabi Muhammad, zohirianya Nabi Muhammad itu Nur Muhammad, martabat af'al loh. Nur Muhammad. Lahirnya itu. Kalau kita lahirianya apa? Darah, daging, kulit, bulu, urat, tulang, otak, sumsum, api, angin, air, tanah unsurnya. Nabi Muhammad bukan api, angin, air, tanah, Pak. Nur Muhammad. Batinnya beliau apa? Langsung Ruh Kudus tuh. Kita batinnya baru Nur Muhammad. Itu bedanya. Tapi batinnya Nur Muhammad pada kita, ada hakikat Muhammad, itulah Ruh Kudus. Jadi kalau kita bedakan Nur Muhammad dengan hakikat Muhammad, jelas beda kedudukan martabatnya. Tapi bisa juga hakikat Muhammad dikatakan Nur Muhammad. Yang penting paham Nur Muhammad yang mana ini, awalkah, akhirkah, zahirkah, batin. Jadi kalau mengatakan Nur Muhammad itu nafas, sah-sah saja, tapi itu Muhammad yang af'al. Nur Muhammad af'al. Tapi kalau hakikat Muhammad kesir itu, itulah yang aslinya. Maka para guru-guru kita dulu biasa kalau mau tawassul itu, saya niatkan tawassul ini, Al-Fatihah ini kepada nyawanya Nabi Ta. Nyawanya Nabi Ta, alusukna Nabi Ta. Maksudnya itu nyawanya Nabi Muhammad SAW, halusnya Nabi Muhammad SAW. Karena halusnya Nabi Muhammad SAW itu sudah langsung Ruh Kudus. Ruh Kudus ini tidak lain tajalli daripada zat, pancarannya zat. Jadi begitu. Kalau mau berdialog macam prakteknya itu, ya tenangkan dulu pikiran perasaan itu, jiwa itu dileburkan dulu sampai dasar diri kita, sampai pusatnya, baru diam di situ. Diamkan dulu pikiran perasaan, jangan kita banyak cakap, jangan banyak ngomong di hadapan Rasulullah. Jangan banyak cerita. Ilmu ma'rifat ini bukan ilmu cerita, bukan ilmu debat. Ilmu fikih itu lain. Ilmu ma'rifat ini prakteknya itu ada di tasawuf. Ilmu tasawuf itulah prakteknya. Bagaimana caranya untuk khusyuk? Ilmu tasawuf. Bagaimana caranya untuk mencapai ihsan? Ya ilmu tasawuf. Maka di dalam mendirikan sholat itu di situ ada fikihnya, ya kan? Ada tauhidnya, ada tasawufnya. Tasawuf itulah ihsan di situ. Melihat Allah. Bukan lagi seolah-olah, tapi menyaksikan Allah di situ. Jadi siapa yang menyaksikan Allah? Ya Allah Ta'ala melalui dirinya, tajallinya. Maka dikatakan Sayyidina Abu Bakar, araftu rabbi bi rabbi. Ku kenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Artinya diri Tuhan itulah yang tajalli sir. Sir itulah yang mengenal Tuhan itu sendiri. Sir itulah yang mengenal akan Maha Suci itu sendiri. Jadi begitu ceritanya araftu rabbi bi rabbi itu. Jadi kalau kita tidak betul-betul mengetahui hakikat kita, adamiah kita, sifat-sifat kita yang jahil, yang bodoh, yang bisu, yang tuli, kita tahu tidak punya apa-apa, kita ini fakir miskin, bagaimana kita itu tahu jalannya untuk menuju sang cahaya. Kira-kira begitu hadirin sekalian. Intinya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.